Halo Simpologi Kak. Halo, selamat malam. Malam. Bapak, apakah Bapak karyawan atau pegawai Pak? Iya, tapi bukan buruh ya, bukan pekerja ini ya. Oke, Migran. silakan Pak. Oke, silakan. Ya, saya cuma mau bertanya sebenarnya kalau untuk Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini sebenarnya penguasaan dari LBH sendiri ada pengaduan juga kan dari pihak-pihak karyawan Kristen. Jadi bagaimana karena pembahasannya malam ini soal ini kan Cipta Kerja, karena dalam keluhannya kan ada beberapa poin yang menjadi keluhan, misalnya soal lembur dan soal hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja. Misalnya kalau di undang-undang sendiri kan itu penyelesaiannya lewat PHI ya, gitu. Jadi bagaimana sejauh ini misalnya pengaduan dari saudara-saudara kita yang Kristen tentang hal ini, apakah sudah ada pengaduan masuk tentang nanti misalnya pengajuan apabila mewanti-wanti terlebih dahulu perselisihan hubungan kerja. Nah, kira-kira pengetahuan tentang Ciptaker ini bagaimana, Bu Priska, sejauh ini? Halo ya. Sampai saat ini memang karyawan Kristen belum ada yang bikin pengaduan ke kita. Tapi kita membuka kalau ada menampung semuanya. Kalau ada nanti teman-teman karyawan Kristen untuk mengadu mengenai Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena mungkin jadi haknya merasa terkurangi atau dirampas. Kalau selama ini kan Undang-Undang 13 tahun 2003 prosesnya kan kita mediasi, kalau memang secara mediasi bipartitnya tidak berhasil, lanjut ke tripartit sampai ke PHI. Nah, untuk Undang-Undang Cipta Kerja karena kita belum dapat juga peraturan pemerintahnya juga kan belum turun, jadi kita juga sambil menjalani mengikuti Pak. Karena ini kan menjadi polemik juga di kalangan buruh kan. Saya bicara ini secara umum aja karena kalau dikaji secara keseluruhan sih sebenarnya ya dalam segi investasi memang bagus, investor akan masuk. Tapi di sini kan dari segi politik juga ada dua, dari kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan lapangan kerja kan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan selama pandemi virus corona ini. Jadi lapangan kerja bisa terbuka bagi yang lulusan baru, fresh graduate juga bisa dapat pekerjaan, yang ada sekitar 8 juta juga yang menganggur kan dan butuh pekerjaan. Tapi kendalanya di sini adalah mengenai istilahnya proteksi bagi para pekerja itu sendiri, karena dalam poin-poin ini tentu akan menjadi istilahnya pedang bermata dua ya. Kalau dari segi pengusaha memang menguntungkan dan memudahkan gitu kan investasi ke dalam negara, tapi dari segi pekerjanya sendiri, dari istilahnya proteksi pekerja serta isu lingkungan juga dibawa di situ kan. Bagaimana dari LBH apa ya, MUKI ya, untuk menanggapi hal ini? Kalaupun nanti kita temukan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang merugikan kita karyawan, kan kita bisa nanti melakukan upaya hukum Pak. Tapi kan untuk sampai saat ini kita belum tahu nih, peraturan pemerintahnya juga, PP-nya juga belum jadi kan, karena baru disahkan kemarin. Jadi sampai saat ini sambil kita mendalami Undang-Undang Cipta Kerjanya ini yang disahkan itu yang mana dan PP-nya yang mana, kan PP-nya lagi pembenahan nih Pak, yang mana kita tetap menampung keluhan teman-teman karyawan Kristen. Tapi untuk draftnya sendiri udah pernah dibaca nggak Bu? Yang disahkan ini kan ada RUU Cipta Kerja ini kan sebelumnya udah ada draftnya kan, tapi mungkin ada diserahkan dulu ke presiden, akan dikaji kembali oleh tim dari presiden atau bagaimana, mau langsung disahkan atau tidak. Kalau tidak dikembalikan, jadi untuk yang poin-poin ini aja sih Bu, karena dari kalangan Kristen juga banyak kan dari buruh itu
butuh proteksi gitu kan. Kalau di sini kan MUKI hadir sebagai wadah juga kan, selain dari model pastinya rohani Injil atau untuk proteksi secara iman, juga dalam hal ini harus juga ikut terlibat kira-kira. Nah, kalau untuk beberapa poin yang tadi misalnya soal UMP, UMK sama istilahnya soal hubungan kerja itu kan dari status pegawai kontrak atau outsourcing ini yang katanya tanpa batas atau bagaimana, dari kajian LBH MUKI sendiri bagaimana Bu soal ini? Kalau dari kita kajian kita untuk terkait itu, untuk sampai saat ini sih yang beredar ya mengenai cipta kerja yang ketenagakerjaan itu sampai saat ini yang kita lihat, bahkan kemarin terakhir Kemenaker sosialisasi di Bogor ya, tanggal berapa kalau nggak salah tanggal 10 Pak, tanggal 10 Kemenaker sosialisasi cipta kerja ini di Bogor. Untuk sampai saat ini saya lihat dengan ini saya tidak ada yang bahkan di bawah undang-undang yang menjadi undang-undang 13 yang merugikan pihak karyawan, belum ada. Bahkan menurut saya lihat itu lebih efisien lah ya, tidak berarti menjadi hak karyawan cutinya dihilangkan, enggak. Cuman sampai saat ini memang kita jujur kita belum pegang undang-undang yang disahkan itu, Pak. Karena ini kan juga jadi kenapa? Mungkin simpul logika bisa ceritakan Bapak kerja di mana, terus udah gitu apa yang menjadi kekhawatiran Bapak tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, biar kita ada fokus kita mau bahas yang mana. Mungkin pribadi aja Pak, dari pribadi Bapak. Kalau secara sharing, enggak, soalnya ini kan sudah dibicarakan juga dari kalangan teman-teman Kristen juga. Nah, ada beberapa pertanyaan soal ini kan, misalkan kan di kaum buruh sendiri kebetulan kan lawyernya ini kalau nggak salah Pak Luhut Sitompul ya, dari kalangan buruh. Nah, dari kita sendiri kan harusnya bisa lihat juga dari koordinator KSPI gitu kan, sebagai wadah dari para buruh. Karena sebenarnya kalau dari segi informasi juga banyak yang ini disinformasi ya bagi masyarakat atau mahasiswa yang sebenarnya tidak secara kajiannya tidak memahami secara utuh juga soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Banyak kekeliruan yang informasi yang diperoleh masyarakat ini yang perlu diluruskan. Misalnya ada berbagai poin yang sebenarnya menguntungkan juga bagi para pekerja, tapi istilahnya dikapitalisasi seolah-olah isunya itu merugikan keseluruhannya. Maksudnya, jadi saya sih dalam poin-poin yang tadi aja sih yang mau saya sampaikan di sini mengenai soal security ini kan, job security-nya atau dalam tataran kerjanya para pegawai ini atau para buruh ini, bagaimana keamanan kerjanya. Karena isu outsourcing ini kan isu yang selalu tiap tahun digaungkan para buruh atau pekerja yang merasa tidak ada kejelasan gitu dari pemilik perusahaan atau para pengembang tentang persoalan mereka. Nah, yang ini yang tentu juga banyak dari kita kalangan Kristen itu yang menjadi pekerja ini di bawah sana ini mengeluhkan tentang hal ini. Jadi mungkin LBH juga bisa mewahdahi gitu kan tentang hal ini bagi kawan-kawan kita yang Nasrani atau Kristen, bisalah untuk istilahnya menjadi bisa diberikan edukasi atau bisa diberikan perlindungan hukum gitu. Karena saya pikir LBH MUKI juga selain bergeraknya di sini sebenarnya banyak pekerjaannya juga kan, tapi salah satunya ini gitu. Nah, kalau yang tadi ada kawan-kawan juga menyatakan soal politik praktis atau apa, ya perlu diperhatikan secara keseluruhan juga, jangan langsung berasumsi segala sesuatu itu dilakukan secara praktis gitu kan. Sebenarnya
dari himbauannya bagus, cuman tidak boleh langsung berpersepsi bahwa kegiatan yang dilakukan MUKI ini adalah kegiatan politik praktis, karena harus dilihat dari visi misi dari MUKI. Nah, kalau dari Ibu sendiri, MUKI ini kegiatannya selain misalnya mungkin apakah sudah terjadi kegiatan seperti edukasi kepada umat-umat Kristen? Misalnya bolehlah bergerak dari gereja ke gereja dulu gitu untuk mengedukasi jemaat tentang harusnya istilahnya harus paham dengan organisasi juga, karena kita perlu wadah juga ini, Bu. Jadi bagaimana, Bu? Ya, kalau memang sebenarnya kita sebagai umat Kristen perlu juga melakukan edukasi politik, Pak. Jadi, tapi bukan berarti, jadi jangan kita dibilang orang Kristen jangan berpolitik. Bahkan kita harus pelakunya juga, Pak, ikut terlibat di dalam. Iya. Nah, boleh juga dengan melakukan edukasi. Nah, untuk mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini, untuk saat ini kita akan membuka menampung lah keluhan teman-teman Kristen. Kalau ada memang dampaknya yang dialami di perusahaannya, boleh datang. Kita akan dengan senang hati melayani dan memberikan pendampingan dan juga edukasi buat teman-teman. Ya, itu yang mesti perlu, mungkin dengan Pak Ega Mawardi MUKI, mungkin ada beberapa juga yang mungkin mesti ditekankan juga bagi teman-teman ya Pak, karena sebenarnya dari lama kegiatan atau organisasi seperti ini dirundukan juga sebenarnya bagi jemaat, cuman kurang sosialisasi atau mungkin baru dinaikkan sekarang lewat layar tanpa ragi, mungkin makanya teman-teman juga selama ini kurang paham, artinya bahwa diasosiasikan secara politis saja gitu Pak. Harusnya kita harus menerangkan kegiatan atau mungkin visi misi dari MUKI ini sendiri, karena kalau di seberang kan ada UMUI gitu kan, kalau di sini ada MUKI gitu. Apakah sama istilahnya dimensinya sama atau berbeda Pak? Kalau ada yang sama, samanya di mana, perbedaannya di mana? Bisa diterangkan Pak? Oke, tapi sebelum Pak Ega jawab, mungkin saya mau tekankan dulu tadi yang Pak Simpul katakan, apakah ini bisa dicatat yang kekhawatiran Bapak adalah tentang outsourcing ya Pak? Iya. Betul nggak? Tentang outsourcing, jadi karena tidak jelas ya? Betul, ya, disinformasi terjadi di lapangan seringkali soal itu, dan soal jam kerja karyawan atau pegawai gitu katanya kan. Dan soal upah minimum tadi itu kan isu yang paling sensitif. Nah, itu juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan kan. Tapi banyak yang masih meragukan tentang hal ini karena terjadi istilahnya terkoordinasi di lapangan. Isu-isu seperti ini kan sebenarnya terorganisir gitu tanpa ragi, dan teman-teman juga banyak yang terbawa arus, ada yang nggak paham sebenarnya ikut-ikutan aja. Nah, padahal isu-isu ini yang menjadi fokus para pekerja itu. Oke. Nah, Pak, boleh tahu Pak, apakah ada yang ikut demo Pak? Kalau yang ikut demo ada di lapangan, cuman yang sebagian sih lebih memilih untuk melihat dulu secara detail. Ada kemarin yang juga mungkin berkoordinasi soal ini, bagaimana ini aturan undang-undangnya, apakah ini. Nah, ini kembali lagi saya katakan Undang-Undang Omnibus Law ini kenapa dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada alasannya. Misalnya dari segi investasi menguntungkan gitu kan, karena dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan gitu kan investasi dari luar. Ya. Tapi dari segi proteksi pekerja itu aja yang menjadi ketakutan mungkin dari teman-teman pekerja. Itu. Ada teman-teman yang Kristen dan mereka juga ikut demo turun ke jalan juga ya Pak ya? Ya, cuma segelintir sih Pak. Ada sebagian sih anak-anak yang mahasiswa, tapi yang dari pekerja ada juga, dari buruh kan. Tapi cuma kalau dari kalangan teman-teman Bapak sendiri, maksudnya yang Bapak kenal, benar-benar kenal gitu Pak, ada nggak Pak?
Kalau dari yang saya sih ikut mengkomplain mungkin lewat media sosial atau lewat mungkin istilahnya obrolan-obrolan di warung kopi atau bagaimana, jadi polemik juga kan. Nah, itu pemahamannya kurang dipahami sebenarnya. Karena sebenarnya yang dari demonstrasi ini banyak yang belum turun sebenarnya. Nah, ini mungkin kalau bisa dijelaskan di sini mungkin bisa lebih memperjelas gitu kan dari istilahnya multitafsir yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi kalau bisa disampaikan di sini sebenarnya pemerintah ini punya fokus utama itu dari segi ekonomi, karena saat ini kan terjadi resesi yang sangat besar-besaran, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan orang lagi berebut untuk mengejar investor itu masuk ke dalam negaranya masing-masing. Jadi perlu sekali pemahaman tentang hal ini gitu kan, dijelaskan secara utuh, jadi tidak sepotong-sepotong seperti informasi yang sampai di media-media mainstream gitu yang terjadi sekarang menjadi perbincangan. Mungkin sebelum saya berikan kepada Pak Ega, mungkin bisa direspon oleh Bu Priska mengenai outsourcing, jam kerja dan upah minimum, Bu. Iya. Nah, sebenarnya untuk sampai saat ini, kembali lagi tadi saya bilang, karena saat ini saya juga belum tahu yang disahkan itu yang berapa halaman. Cuman untuk saat ini kalau memang atau kedepannya nanti ada teman-teman yang menjadi bermasalah atau dirugikan, kita siap menampung dan bahkan melakukan pendampingan dan melakukan upaya-upaya hukum lainnya, Pak. Ya, itu jadi, dia. Belum bisa saya bilang bahwa outsourcing untuk undang-undang cipta kerjanya yang tadinya ini jadi sekarang dihapuskan. Saya enggak langsung bisa bilang ini karena saya enggak. Sampai saat ini belum tahu Pak yang mana. Artinya bahwa maksud saya di sini itu kan harus dikaji dulu kan dari segi mananya merugikannya, misalnya dari segi waktu kerjanya lembur atau dari upah minimumnya tadi itu yang dipermasalahkan itu bisa dijelaskan, dan mungkin permasalahannya itu bisa diselesaikan dari segi ini, misalnya dari pendampingan hukum kan sebenarnya argumentasi kita terhadap pembelaan terhadap klien juga sebenarnya bisa atos kepada para buruh ini, karena ini isu yang sensitif sebenarnya yang mungkin harus dibahas juga sebenarnya. Saya tunggu kemarin juga, semoga bisa dibahas ya. Kebetulan ini Tampar lagi membahas, jadi saya juga sebenarnya buat teman-teman yang demonstrasi itu ada menjadi ini sendiri ya, kalau terjadi anarkis di lapangan itu yang disayangkan, karena demo ini kan menuntut soal hal-hal seperti ini, tapi kenapa malah jadi istilahnya menjadi tunggangan politik bagi beberapa kalangan. Nah, yang harus dilihat kan ini substansi dari permasalahan yang sedang terjadi. Jadi saya pikir poin-poin yang tadi sebenarnya yang dipermasalahkan oleh buruh atau pekerja, tapi ada hal yang dibesar-besarkan di situ. Jadi seolah-olah outsourcing ini istilahnya ya salah satunya soal imigran gitu, isu-isu pekerja luar WNA, warga negara asing yang dimudahkan katanya, dan isu lingkungan itu yang paling sensitif. Tapi kalau dari segi ininya kan kita harus lebih terfokus kepada pekerja dan ininya kan, karena ini membahas soal pengusaha atau pekerja Kristen kan tambah lagi. Jadi saya terfokusnya ke situ. Artinya pendampingan. Bu Priska bisa jelasin Bu bagaimana mungkin buat teman-teman gimana cara menghubungi LBH MUKI kali ya? Maksudnya jadi buat kurasa buat teman-teman untuk isu outsourcing termasuk upah minimum, hak-hak lainnya, kita lebih enak atau lebih efisien kalau kita bahas di episode berikutnya aja. Jadi biar kita tahu dulu undang-undang cipta kerja yang sah itu ternyata ini gitu. Jadi kita udah bikin poin-poinnya untuk teman-teman, ternyata kelemahannya undang-undang 13 tadinya begini, undang-undang cipta kerjanya menjadi begini. Kurasa lebih bagus di episode berikutnya aja, Pak. Kalau kayak tadi misalnya ada yang misalnya mengenai, misalnya ada teman-teman mau bergabung sama MUKI, misalnya mau mengutarakan aspirasi, ini harusnya ke LBH MUKI atau ke MUKI-nya, Bu? Boleh ke MUKI, LBH MUKI, kebetulan kita di MUKI juga, Pak, di
kantornya di sana juga. Jadi nanti pasti komunikasinya tetap lancar, Pak. Oke, mungkin bisa dijelasin Bu, gimana cara teman-teman yang nonton misalnya butuh bantuan LBH MUKI, gimana cara berhubungan dengan LBH MUKI itu gimana caranya Bu? Misalnya mau minta bantuan hukum apa gitu? Jadi buat teman-teman yang minta bantuan atau perlu pendampingan atau perlu edukasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, boleh datang langsung ke kantor kita yang di Salemba, LBH MUKI dan DPP MUKI di Lembaga Alkitab Indonesia, atau boleh juga menghubungi Sekjen MUKI atau langsung ke kami, saya Sekretaris LBH MUKI, atau ke Ibu Teresia Ketua LBH MUKI. Nanti kapan mau datang, dibikin janjian, udah lengkap dengan membawa kronologisnya, permasalahannya apa, nanti kita akan bedah bersama-sama, nanti kita akan berikan pendidikannya, edukasinya Pak, termasuk pembelaan hukumnya. Paling ini sih Bu, terfokusnya ke itu tadi, soal hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja itu jadi tidak perlu lagi secara ini, kalau ke PHI kan undang-undangnya ini malah mengurangi mungkin secara hak pekerja itu. Jadi ini ya terlampau dari sebenarnya hak atau sebelumnya itu masih bisa diperjuangkan melalui perselisihan hubungan kerja kan atau PHI itu masih bisa dikuatkan secara argumentasi di situ. Nah, soal cuti kerja juga ini menjadi menjadi permasalahan juga bagi mereka. Cuti kerja itu menjadi sepenuhnya kewajiban dari ini kan, bukan dari pengusahanya lagi. Jadi banyak poin-poin yang sebenarnya secara secara hukum katanya merugikan ke para pekerja. Dari sorotan saya sih seperti itu juga sih sebenarnya, kalau melihat dari draft undang-undangnya kan sudah beredar juga beberapa poin ini yang menjadi fokus para pekerja. Jadi tadi kalau dari LBH mungkin kajiannya nanti ke arah situ sih Bu, kalau soal status pekerja, outsourcing atau bagaimana, ini kan yang menjadi keutamaan. Jadi mungkin nanti dikaji lagi soal ini. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan Kristen yang mungkin ingin bersosialisasi atau ingin berkonsultasi, bisa langsung dijawab mengenai perihal permasalahan ini. Nah, soal yang kemarin juga ada yang yang dibahas sama salah satu pengacara kondang juga di Indonesia, itu mengatakan keuntungan dari buruh juga sebenarnya ada. Misalnya bisa langsung menuntut, bisa kalau pembayaran upah itu tidak sesuai dengan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerja itu sendiri. Jadi sebenarnya harus di-share juga untung ruginya gitu kan. Tapi kalau dilihat secara menyeluruh sih sebenarnya ada perlindungan sih secara hukum bagi para pekerja ini. Dari segi itu tadi, ada beberapa poin itu tadi, tapi diredupkan itu poin-poin itu. Jadi poin-poin yang diutamakan itu justru yang istilahnya harus diseimbangkan juga lah sama para investor, karena nggak mungkin kan orang mau menginvestasikan dananya ke Indonesia kalau tidak merasa bahwa ini akan aman atau bagaimana, kan tidak ada kendala-kendala teknis mengenai pekerja itu sendiri. Jadi harus saling disosialisasikan gitu supaya tidak ada multitafsir. Jadi interpretasi dari aturan undang-undangnya itu bisa dijelaskan secara rinci atau real. Jadi tidak jadi polemik nanti di masyarakat. Gitu, Bu. Oke. Mungkin Pak Ega bisa langsung kasih respon Pak mengenai MUKI lagi Pak. Jadi pertanyaannya apa bedanya MUKI dengan MUI Pak? Silakan Pak. Bentar. MUKI itu jelas dia ormas, organisasi kemasyarakatan, berinduk ke Kementerian Dalam Negeri, badan hukumnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Hak Asasi. Itu satu. Bahwa ada perbedaan antara Majelis Umat Kristen Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia, jelas sangat berbeda. Yang pertama dari namanya saja berbeda. Kalau yang kita MUKI adalah umat. Bapak, saya, siapa saja boleh menjadi pengurus MUKI, boleh menjadi anggota MUKI.
Tapi kalau majelis ulama, maka kata yang mengikat mereka itu adalah ulama. Di MUI itu ada mengeluarkan fatwa, tapi MUKI tidak pernah dan tidak akan pernah mengeluarkan fatwa. MUKI ini tidak ada berkaitan dengan masalah-masalah dogma keagamaan Kristen. Dia hanya berkaitan tentang masalah-masalah sosial masyarakat dari umat Kristen. Jadi itu perbedaannya. Kita memang adalah organisasi keumatan, tapi bukan organisasi keagamaan. Ini yang membedakan kita. Sehingga peran kita pun berbeda. Peran daripada Majelis Umat Kristen adalah memperjuangkan aspirasi dan kepentingan serta keadilan, berdasarkan keadilan. Ada kepentingan umat Kristen, ada hak-hak umat Kristen, ada kewajiban-kewajiban umat Kristen di dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu di antaranya kewajiban kita sebagai umat Kristen adalah menyampaikan aspirasi kita. Kepada siapa disampaikan? Ya salah satu di antaranya kepada MUKI. MUKI punya 3 lembaga, ada koperasi berkaitan dengan masalah ekonomi, ada lembaga bantuan hukum berkaitan dengan pendampingan, dan ada multimedia, ya, badan cyber MUKI berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, dalam kaitan ini, dalam hal ini, MUKI yang paling penting dikerjakannya adalah mendialogkan kebersamaan untuk apa? Untuk bisa berjalan di dalam kerangka negara persatuan, di dalam kerangka berideologi Pancasila, berbineka tunggal ika, dan tentu saja berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita ini adalah organisasi masyarakat benar-benar berjuang untuk keutuhan negara kita, yang di dalamnya orang Kristen berperan aktif, baik di dalam sosial kemasyarakatan maupun di dalam sistem politik. Itu Pak yang barangkali kita sampaikan. Satu lagi bahwa MUKI adalah bagian daripada banyak ormas Kristen lainnya. Ormas Kristen itu banyak Pak, bukan satu-satunya MUKI, banyak sekali. Tapi MUKI sudah berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Salah satu di antaranya adalah memperjuangkan hak-haknya. Ada umpamanya, saya mau katakan bahwa salah satu program MUKI itu adalah mendirikan Christian Center. Jadi kita berharap nanti di setiap provinsi ada Christian Center. Ya. Kemudian bagaimana MUKI ini atau umat Kristen mendapatkan hak-haknya, baik bantuan secara keuangan, bantuan pendidikan, dan seterusnya, termasuk perlindungannya, perlindungan umat Kristen, seperti halnya intimidasi, intoleransi, persekusi, penutupan gereja, itu bagian yang diperjuangkan MUKI. Hal yang tidak disentuh oleh MUKI itu ada 2 Pak. Yang pertama tentang dogmatika, itu sama sekali tidak pernah dikerjakan dan tidak dikerjakan MUKI. Dan yang kedua politik praktis, untuk membawa organisasi MUKI berafiliasi atau berhubungan dengan partai politik atau menjadi partai politik. Itu tidak dilakukan oleh MUKI. Itu saja Pak barangkali yang bisa disampaikan. Iya, saya ya. Saya dengar tadi, ya itu mungkin lebih jelas buat kawan-kawan yang di live chat maupun yang sedang menonton, karena tadi kan ada poin-poin yang mungkin ditengarai, misalnya politik praktis dan lain-lain. Sebenarnya kalau dijelaskan secara sistematika begini kan lebih real gitu kan, antara perbedaan MUKI dan MUI, karena seperti yang Pak Ega tadi jelaskan sebenarnya sangat terang di situ perbedaannya mengenai MUI maupun MUKI, Majelis Umat Kristen. Nah, kalau di MUI kan istilahnya mungkin ada beberapa golongan juga, cuman kadang ada yang mendominasi. Nah, kalau di MUKI ini kan harus universal gitu, dari seluruh kalangan gereja, dari aliran dominasi apapun terlibat di dalam gitu. Mungkin yang menjadi saran juga Pak dari berbagai
apa ya, berbagai suku di Indonesia bisa juga dilibatkan atau ada keseimbangan di situ supaya tidak terjadi ini. Ya. Jadi tidak terjadi ada yang mendominasi, satu suku mendominasi. Jadi saling istilahnya saling bergandengan tangan gitu Pak, supaya misi dan visi MUKI ini bisa lebih terang di masyarakat gitu dalam perspektif untuk perlindungan umat, selain itu untuk dalam perlindungan hukum juga ada, dan dalam segi wadah kerohanian supaya bisa memperluas Injil dan lain-lain gitu, atau pengabaran Injil Pak, supaya teman-teman atau kawan-kawan kita yang apologet atau hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini bisa aman gitu dalam pengabaran Injil, karena selama ini kasihan mereka tidak ada yang mewadahi atau tidak ada yang mempedulikan. Ini bisa menjadi PR juga bagi MUKI. Kira-kira seperti itu aja dari saya, dan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk masuk. Oke. Terima kasih, itu aja sih, Bapak. tambah lagi. Terima kasih. Ya, God bless you. God bless you. Oke, kita kasih kesempatan buat teman yang lain ya. Si Mamere ya, silakan si Mamere. Halo.